Indonesia adalah negeri yang kaya. Tidak hanya flora dan faunanya saja yang amat beragam, tetapi juga hasil tambangnya loh. Salah satu jenis tambang yang bernilai jual tinggi dan juga menawan bentuknya adalah batu mulia. Batu mulia adalah sebuah mineral yang mengalami proses geologi selama ribuan atau bahkan jutaan tahun hingga terbentuklah batu mulia yang menawan rupanya. Berbicara tentang batu mulia, tahukah kamu bahwa di Malang ada museum yang unik dan hanya ada di Kota Malang? Museum ini adalah Museum Batu Mulia Nusantara yang terletak di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Malang. Museum ini sangat unik loh karena menyimpan berbagai macam jenis batu mulia dari beberapa titik di Pulau Jawa. Mari kita simak perbincangan tim dari RRI Malang bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fadli SH.MH, dosen di Universitas Brawijaya Malang. Selamat siang Pak Fadli, mungkin saya bisa dijelaskan untuk Museum Batu Mulia Nusantara ini berdiri sejak tahun berapa dan apa tujuan didirikannya Museum Batu Mulia? Berdiri tahun berapa dan tujuannya apa? Ini kan proses evolusi manusia. Tidak semuanya terfikirkan, tapi memang itu mungkin proses yang tumbuh begitu saja. Berangkat dari kesadaran sebagaimana tadi saya sampaikan dulu bahwa kami ini dari pusat studi peradaban dunia dari betapa bangsa ini kaya sangat kaya betul-betul. Kami ingin agar supaya kekayaan itu bisa kita ketahui secara faktual dan bisa kita abadikan bahasa asing. Jadi kita ini tahu betul bahwa kita betul-betul kaya dengan bukti-bukti bahasa. Ya, karena itu kami berdiskusi dengan banyak ahli ya tentang kekayaan bangsa ini, termasuk peninggalan klasik dari kerajaan Singosari yang informasinya ada di daerah Malang Selatan. Kami sudah ke sana dan memang bisa menunjukkan, bisa ada bukti ya, ada itu ternyata pengolahan emas zaman klasik yang sampai hari ini, yang sampai saat itu ya, bukan hari ini, sampai saat kami datang itu masih tertinggal cukup lama lambangnya. Nah setelah itu menimbulkan ini, aduh hemat sekali ya kalau kita tidak tahu lebih banyak. Itu di Malang Selatan saja seperti itu, mungkin di daerah lain ada yang lebih dahsyat. Nah akhirnya kami berdiskusi dengan sekali lagi dengan beberapa ahli dan pakar-pakar ya, ahli sejarah, ahli kebatuan yang sebenarnya, lalu kami membuat keputusan. Waktu itu pusat studi peradaban baru berdiri, jadi tidak begitu lama, dananya pun terbatas. Kita memanfaatkan seoptimal mungkin, mengunjungi kurang lebih 9 titik, itu 2013-2014 kalau saya tidak keliru. Setelah itu tempat sukses dengan cara kita memberi itu, mengumpulkan dari masyarakat, daerah tertentu mendalam beberapa tambang dan sebagainya dari barang wisata cukup ini legal kita beli di museum. Ada juga sumbangan dari beberapa ilmuwan yang di situ ada tertulis, termasuk batu besar itu juga sumbangan dari pencinta batu yang memang dia juga mencintai kekayaan Indonesia. Dan kami terinspirasi museum di Inggris dan museum di pengolahan sedemikian mewah. Kami mikir dari mana batu-batu itu kan begitu. Jangan-jangan ini batu Indonesia yang dibawa ke sana. Akhirnya mengapa kita tidak coba abadikan ini di sini? Nah itu lebih ceritanya. Akhirnya kami mengadakan ekspedisi. Terus kira-kira itulah awalnya kami. Aduh ternyata kalau begitu ya di desa-desa itu kan, di desa-desa daerah kawasan yang kaya itu kan, batu-batu mulia ini dijadikan dalang.
Padahal bisa jadi batu-batu itu sangat bernilai, tapi karena masyarakat masih awam tidak tahu persis bahwa itu batu-batu yang sangat mahal. Dijadikan jalan saja, jalan desa itu kadang-kadang dijadikan apa, penyangga tebing yang mau longsor agar tidak tanah-tanah agar tidak. Saya itu mikir, waduh, jangan-jangan bangsa kita ini sebenarnya rumahnya itu mutiara-mutiara ya, dijadikan apa namanya, batu batanya ini terbuat dari mineral-mineral luar biasa mahal itu. Atau jalan-jalan kita ini sebenarnya bermiliar-miliar nilainya karena dibuat dari batu. Berawal dari rasa ketertarikan akan kekayaan alam Indonesia, terutama batu mulia, sekelompok dosen di Universitas Brawijaya Malang dan salah satunya adalah Profesor Dr. Muhammad Fadli SHMH membentuk tim ekspedisi untuk menjelajahi beberapa titik di Pulau Jawa. Hasilnya sangat mengejutkan karena ternyata mereka berhasil mengumpulkan berbagai macam jenis batu mulia yang indah dari beberapa titik tersebut. Setelah melalui ekspedisi dan riset yang panjang dan mendalam, akhirnya pada tahun 2014 Museum Batu Mulia Nusantara diresmikan dan dibuka untuk umum. Nah itulah yang kita ingin mengaktualkan dan menunjukkan itu realitasnya kami bisa mengumpulkan sebanyak dari 9 titik berbagai daerah dari Banten sampai itu tentu saja kita bagi tahap. Kalau saya lihat itu ada 9 orang dari tim kami yang datang ke berbagai daerah itu, dan saya juga ke bagian daerah-daerah misalnya di sekitar Trenggalek di atas itu Mbak. Jadi kalau naik ini gampang, kalau ke Imogiri kalau tidak gitu, Pacitan, Trenggalek, Imogiri, ada satu titik di situ yang kalau kita turun ke sana dan sebagainya, nanti kita beli masyarakat sekitar itu karena daerahnya sudah begitu. Batu-batu mulia itu ditemukan di sungai-sungai itu Mbak. Jadi sungai. Ya sekali lagi karena masyarakat itu sudah ya mungkin tidak sadar itu barang yang sangat kami cari. Ya, sama dengan kita di sekitar kita ini sangat banyak buah-buahan, sangat banyak. Padahal di Saudi Arabia misalnya sebagai contoh nggak ada buah-buah itu, kita udah bergelima. Kira-kira begitu ya Pak. Di Museum Batu Mulia Nusantara ini terdapat kurang lebih dari 130 koleksi batu mulia, diantaranya adalah batu pancawarna, kecubung, jasper kendedes, dan yang terbesar adalah batu giok nabire. Tidak hanya menyimpan batu mulia, tetapi Museum Batu Mulia Nusantara juga memiliki koleksi fosil kayu dan batu reruntuhan dari Kerajaan Singhasari. Saya mencoba untuk membuat bagus, tapi saya masih mencarinya melalui Google. Narasumber seperti Pak Fadli tadi juga kesimpulan juga menerangkan ini batu mulia apa jenisnya, dari mana, tahun berapa tahun. Nah itu juga kita. Jadi mulai dari koleksi pertama ini saya harus buka koleksi pertama ini kan sudah koleksi seberapa ya? 122 masih kosong. Tapi ini ada misalnya ini aja deh, batu ini aku punya daftarnya, tak jaga dulu. Nanti tak kasih daftarnya, tapi masih mimpin banget kayaknya. Semoga Museum Batu Mulia Nusantara ini dapat menjadi salah satu referensi tujuan wisata edukasi untuk membuka mata masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu indah dan banyak. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya turut mengambil peran untuk menjaga
dan melestarikan kekayaan alam Indonesia.